Ada yang bertanya, tapi saya coba ini dulu ya, tadi dari Kang Munir bertanya, bagus sekali pertanyaannya, Rasulullah sering mendadak saum karena tidak ada makanan di dapur. Batasan niat saum sunnah sampai waktu kapan, jam berapa? Sampai waktu menjelang zuhur. Jadi kalau kita jam 10 belum makan, kemudian ingin puasa, boleh. Jam 9 boleh. Sampai menjelang zuhur. Ustaz, ya, saya dari pagi nggak sempat makan. Kenapa? Ya, Ustaz tadi buru-buru berangkat kantor. Sekarang jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Jam 10. Kalau masih jam sebelum zuhur, silakan, tidak mengapa, matahari belum terlalu tepat di atas, belum tergelincir dia. Silakan, kita masih boleh niatkan untuk berpuasa. Satu hadis lagi, hadirin sekalian, kita ingin lihat makanan yang disukai oleh Rasulullah. Ba'du an Anasin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu thuful. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai thuful. Qala Abdullah, apa itu thuful? Yakni ma bagiya minat ta'am, sisa dari makanan. Maksudnya apa sisa makanan? Kalau emak-emak lagi masak tuh, lagi goreng, lagi nyambel apa? Nyambel ayam, Ustaz. Nyambel ayam, ada berapa potong ayamnya, Ustaz? Ada 5 potong. Ada paha, ada dada, ada leher di situ. Kemudian ke 5 atau ke 6 potongnya udah dimakan oleh anak ibu-ibu, oleh suami ibu-ibu. Sisa sedikit, sisa sambel-sambelnya. Dan sisa ada potongan kecil-kecil di atas wajannya. Itu namanya fuful. Yakni bekas dari apa yang tersisa dari makanan. Itu yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu masak kari. Masak, Ustaz. Kari apa? Kari ayam. Ayamnya setengah kilo. Daging-daging yang besarnya udah dihabiskan oleh anak dan juga suami ibu-ibu. Begitu lihat sedikit lagi, sisa. Kira-kira kuahnya sisa sedikit. Dan juga potongan dagingnya sisa sedikit. Ustaz, ada karinya. Saya buang atau saya kasih ke kucing? Ambil sedikit, kasih ke kucing, boleh. Tapi jangan dihabiskan semua. Jangan semua sisanya kasih ke kucing. Sekarang udah belajar hadis, belajar Sama'il Nabi, yang sisa tadi itulah yang Nabi suka. Ambil sisa satu potong, kasih ke kucing, masih ada sisa, itu masih ada sisa sedikit kuah karinya, dan beberapa potong dari daging ayamnya, itu nikmati makanan tersebut, nikmati dengan cinta kepada Nabi. Karena Nabi suka dari sisa makanan yang ada di tempat pemasakan ataupun di tempat buat pembuatan makanan tadi, di wajannya ataupun di tempat dihidangkan makanan. Nabi di piringnya, di wadahnya, Nabi suka sisa yang masih tersisa dari makanan tersebut karena itu rasanya terkadang lebih nikmat. Masya Allah. Jadi ibu kalau ada sisa makanan jangan dibuang. Dengan sisanya ini buat kucing aja semuanya. Jangan. Mau kasih kucing, ambil kasih kucing. Tapi yang sisanya banget itu makanan yang disukai oleh Nabi, namanya as-sufur. Kesimpulan kajian pada hari ini, ada beberapa makanan yang disukai oleh Rasulullah dan penjelasan hadisnya bagus sekali. Hadis pertama, Nabi suka. Makanan yang kalau zaman sekarang orang nggak suka lagi. Makanan apa itu? Yakni olahan dari gandum. Olahan dari gandum dimasak di belanga, di bejana, hanya ditambahkan lada dan ketumbar yang digiling. Gimana rasanya kira-kira? Kita masak bubur, kemudian rasanya itu cuma ditambahkan lada serta ketumbar yang digiling. Masya Allah. Itu kesukaan Nabi. Nabi kalau makannya sangat menikmatinya. Boleh ibu-ibu kita tambahkan daging, nggak apa-apa. Silakan. Wabadu. Kemudian apalagi yang disukai oleh Rasulullah SAW untuk orang yang sakit, Nabi suka orang sakit itu makannya loba dengan gandum. Jangan makan kurma mentah terlalu banyak. Lalu Rasulullah menyukai hais. Hais itu adalah makanan ataupun kue yang dibuat dari kurma yang sudah disuir, ditambah akid, susu, ditambah tepung, ditambah mentega. Naam. Cobain Bu, enak. Kita makannya itu, saya cobain makannya, kenyangnya lama. Untuk orang diet bagus makan ini. Saya makan itu, makannya malam, makannya sore saya makan jam 5, sampai jam 10 perut saya masih kenyang. Sampai jam 10 malam perut saya masih kenyang. Biasa jam-jam setengah 8 pulang isya saya makan. Tapi itu kayaknya nggak lapar ya. Padahal cuma 2-3 potong saya makan. Nah, 2 potong saya makan, tapi kerasa enak gitu di perut. Insya Allah kita praktekkan, kita buat nanti untuk 9 bulan Ramadan. Kemudian Nabi ketika makan roti menjadikan kurma
Ini kurma tadi bijinya dibuang dulu. Kurma tadi bijinya dibuang dulu, dijadikan selai, jadi dijadikan selainya. Mudah-mudahan ke depan ada pabrik yang buat selai kurma. Yang terakhir, Nabi suka sisa dari makanan yang masih ada di wadah ataupun yang masih ada di bejana. Masya Allah, kira-kira demikian hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita belajar syama'il bukan cuma belajar syariatnya, tapi kita belajar bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mencontohi Rasulullah SAW, sehingga setiap amalan ibadah kita tidak lepas dari ajaran Nabi. Setiap keseharian kita selalu mengikuti ajaran yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira demikian dari saya kembalikan ke Kang Egy. Silakan Kang Egy. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadil atas ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan sebentar lagi, 7 hari lagi Ramadan akan menghampiri kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan. Dan hal-hal yang disampaikan Ustaz Fadil bisa kita praktikkan nanti di Ramadan. Salah satunya buat bubur, kemudian juga buat menu roti sama kurma itu mungkin bagi saya juga belum pernah buka dengan hal seperti itu. Minimal buburnya jangan lupa kan, bubur pakai lada, pakai ketumbar, pakai daging suwir dikit, wah itu enak tuh pulang taraweh itu. Nah, iya, Zat, kayak apa, bubur kanji, Zat. Ya, bubur kanji. Ya, bubur kanji. Ya, baik, jemaah sekalian, insya Allah kita akan bertemu lagi bersama Ustaz Fadil di hari Kamis depan, membahas kelanjutan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan majelis ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang kelak mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Ustaz Fadil Al-Maki. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, mengingatkan beliau agar bisa terus menyampaikan ilmunya ke kita semua. Dan jamaah terima kasih. Insya Allah besok akan kembali ada kajian pukul 13. Dan ayo kita selama masa-masa seperti ini kita banyak mendekat ke Allah, salah satunya dengan sering banyak ikut kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.